Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang kami hormati panjenenganipun Romo Syamsul Arifin Al-Hafidh yang alhamdulillah telah hadir bersama kita untuk bersama mengisi konten dari YouTube Ansor. Pemirsa bisa subscribe di YouTube, channel YouTube Ansor Media Kambangan, dan juga di fanpage Facebook Ansor Media Kambangan. Kita dukung media Ansor agar lebih maju. Alhamdulillah telah hadir. Pripun kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya semua ini berkat doa dari teman-teman Ansor. Alhamdulillah, doa apa? Insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita akan banyak berbicara tentang sejarah tentang Pondok Pesantren Al-Amiriyah. Dan pada konten kali ini kita memberi judul Napak Tilas Sejarah Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah. Pertanyaan kami yang pertama, Pondok Pesantren Al-Amiriyah sekarang sudah sangat masyhur, Abah. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara tentang Kambangan, pasti mereka pondok pertama yang dikenal adalah Misbahul Huda Al-Amiriyah. Karena memang di Kambangan yang pertama kali ada pondok ya Al-Amiriyah. Iya. Tetapi kalau usia kami dan juga teman-teman itu kan lahir sudah ada pondok. Sudah ada pondok. Sebenarnya awal berdirinya Pondok Pesantren Misbahul Huda, dulu pendirinya siapa, kemudian sejarah awalnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Terlebih dahulu saya bersyukur, alhamdulillah bisa bertemu panjenengan, bisa bertemu dengan teman-teman Ansor dari ranting Desa Kambangan yang tentu terus maju dan maju. Amin. Riwayat Pondok Pesantren Al-Amiriyah ini berawal dari perkembangan Islam, ya. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah orang tua kita. Kita sama tahu tokoh agama di Kambangan, yaitu beliau Al-Mukarram Simbah Kiai Haji Amir Rasyidi, yang dengan bersama para kiai-kiai yang lain di Desa Kambangan yang sekurunya waktu itu Mbah Kiai Jamhari, ada Kiai Haji Abdul Qadir, ada Kiai Haji Abdul Rahim, ada Kiai Mufti, kemudian ya banyak Kiai Abdul Rahman, ya, Kiai Thohir, Kiai Ibrahim, banyak sekali para masyayikh, subhanallah. Mereka adalah mujahid di Desa Kambangan yang kemudian diturunkan di generasi kedua Abah Kiai Haji Saifuddin, bapak saya, sekurunya juga Kiai Haji Abu Nasor, Kiai Haji Fatoni, Kiai Haji Suparman, Kiai Haji Amin, Kiai Haji Dinuri, Kiai Haji Hisham, Mbah Kiai Ma'ruf, ya, Masya Allah, banyak mereka mujahid fisabilillah di yang oleh karena mereka kita seperti ini. Itu kira-kira tahun berapa ya, Pak? Pada waktu awal Kiai Haji Amir Rasyidi dan juga Kiai Jamhari awal mendirikan Pondok Pesantren Misbahul Huda ini. Pondok Pesantren Huda Al-Amiriyah itu secara resmi berdiri di tahun 1990 oleh beliau Abah Kiai Haji Saifuddin, yang merupakan wujud dari sebuah cita-cita orang tua kita terdahulu, sesepuh kita, seperti di era Mbah Kiai Haji Amir Rasyidi di tahun
60-an ya. Kemudian Mbah Amir kan wafat di tahun 80. Sebelum beliau wafat, beliau ingin mendirikan pesantren, cuman kan tidak sampai terwujud. Bisa mewujudkan masjid, kemudian MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian cita-cita Simbah Kiai Haji Amir Rasyidi itu diwujudkan oleh Abah Kiai Haji Saifuddin di tahun 1990 dengan dukungan seluruh masyarakat, khususnya Desa Kambangan, juga masyayikh Desa Kambangan. Awal pondok pesantren ini berawal dari Majelis Taklim Al-Amiriyah yang dihadiri oleh masyarakat Desa Kambangan dan sekitar. Kemudian mendirikan pondok pesantren yang waktu itu awal pesantren berjumlah santri sekitar 10. 10 termasuk santri pertama itu adalah Romo Kiai Amirul Mukminin yang kemudian sekarang punya pondok Al-Bayan gitu ya. Kemudian ada Kiai Ghazali yang ada di Selarang Kidul, seperti yang di Kambangannya juga Ustadz Nasihuddin, dan banyak lah ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan pondok pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah ini melengkapi dengan pendidikan formal di tahun 2001, yaitu MTS Teladan Al-Amiriyah, yang mana ini juga merupakan cita-cita dari pendiri pondok yang tidak kesampaian. Abah itu pengen punya MTS, kemudian Abah wafat 98, tidak atau belum wujud MTS. Kemudian kurun ketiga saya dan kakak saya almarhum Kiai Haji Agus Salim, kemudian adik-adik dan keluarga Al-Amiriyah, masyarakat mendirikan MTS di tahun 2021. Kemudian dilanjutkan di tahun 2004 itu dengan mendirikan SMK sampai sekarang ini. Semua itu adalah dalam rangka dakwah untuk membekali keturunan atau Desa Kambangan khususnya agar tidak jahil, tidak bodoh dengan agama, dengan juga intelektual, sehingga alhamdulillah kehadiran pondok pesantren Al-Amiriyah yang dilengkapi dengan sekolah formal juga bisa membantu masyarakat mendekatkan untuk bersekolah, yang biasanya sekolah itu harus ke luar desa, ke luar kecamatan dengan memakan transport. Sekarang bisa lebih dekat lagi ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah perkembangan semakin pesat, diikuti juga alhamdulillah di Desa Kambangan ini. Kemudian muncul pondok pesantren dari alumni kita kayak Amirul Mukminin Al-Bayan juga yang sekarang juga sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat juga. Alhamdulillah juga kemudian disusul pondok pesantren yang diasuh oleh Ustadz Hamid, pondok pesantren Barokatul Quran atau Ulumul Quran apa ya? Pondok pesantren ya. Ya juga masih di Desa Kambangan. Ulumul Quran gitu. Ya, saya alhamdulillah di samping bisa dari masyarakat yang taklim, juga dari luar daerah dan luar kota, bahkan luar provinsi. Alhamdulillah. Jadi masyarakat Kambangan sekarang bisa dikatakan religius dan islami serta santri ya. Yang dulunya Kambangan kan kita kenal ya begitu ya. Ya, saya juga agak penasaran waktu awal-awal pendirian pondok pesantren Misbahul Huda, pasti kan banyak tantangan. Iya, betul. Wilayah Kambangan dulunya itu apakah bisa langsung menerima keadaan atau menerima pendirian pondok pesantren ini, atau ada tantangan khusus dari ada hambatan lah yang dialami oleh para pendiri? Mungkin pernah dapat cerita dari abahnya dulu. Iya, pasti ya. Karena
menjadi sunatullah, di mana ada putih, ada hitam, ada langit, ada bumi, ada perjuangan, ada perlawanan. Tapi secara umum tidak ada perlawanan yang sangat berarti. Bahkan bisa dikatakan 100% mendukung. Jadi tidak ada gangguan secara fisik atau secara moral yang menolak kehadiran pesantren di Desa Kambangan. Bahkan ya masyarakat Kambangan sangat antusias, mungkin sedang cinta atau sedang ghirah untuk agama yang sebelumnya mungkin masyarakat Kambangan yang suka minum, yang suka hal-hal yang kurang baik. Ada yang kurang baik ya, kemungkinan mungkin mereka kemudian saatnya untuk bertaubat. Nah, ini juga Ustaz, tidak lepas dari tentu tirakatan atau riyadhah ya, doa dari orang-orang tua kita, sesepuh kita, masyayikh kita, yang kemudian Kambangan bisa berubah seperti ini. Itu tidak lain adalah karena doa dan jasa riyadhah mereka kan untuk mencapai sebuah program yang mulia. Itu kan tidak hanya lagaran, tapi batiniah. Sehingga orang tua kita dulu itu mereka kadang kalau malam hari suka ziarah kubur atau semedi. Tentunya hal-hal semacam itu memang pastinya ada ya untuk mendukung keberadaan pondok pesantren. Ya, sangat ya. Kalau dilihat ini Kiai Haji Amir Rosyidi dulu punya keinginan untuk mendirikan MTS, kemudian diwujudkan pada Kiai Haji berkeinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Kemudian didirikan oleh Kiai Haji Saifuddin. Kemudian punya keinginan untuk mendirikan MTS. Belum juga. Kemudian sampai beliau wafat, kemudian di kurun ketiga di anak-anaknya ini baru bisa terwujud. Pasti ada keinginan lagi dari Abu Samsul untuk kaitannya dengan pendidikan formal. Kira-kira yang belum terwujud sekarang itu kira-kira apa, Bu? Yang masih menjadi angan-angan? Kita tentu punya program dan punya cita-cita, punya keinginan ya. Kita ingin menjadikan lembaga ini lembaga yang terpadu, mulai sudah dari MI, sekolah dasar, SLTP, SLTA, ya kalau mungkin bisa dikembangkan sampai ke dengan perguruan tinggi ya. Jadi anak umur 7 tahun bisa langsung mondok di sini sampai nanti lulus kuliah. Dalam rangka membekali keturunan kita yang kuat, baik kuat secara intelektual, juga kuat secara perekonomian, sehingga di SMK kita adakan penjurusan, juga ada pelatihan BLK, kita bekali anak-anak dengan ilmu, tentu dengan agama udah pasti ya Ustadz ya. Namanya pondok pesantren itu kan proses transfer keagamaan. Juga di sini mempunyai ciri khas yaitu Al-Quran. Jadi santri-santri itu wajib hafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan, terutama suwarul masyhurah ya, kayak misalkan Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Mulk, juz amma udah pasti, atau juz 30. Yang ke-30. Mudah-mudahan cita-cita dari untuk menjadikan pondok pesantren Misbahul Huda sebagai pusat pendidikan terpadu dimudahkan, kemudian segera tercapai, sehingga mungkin banyak juga kasus-kasus anak yang keluar dari pondok pesantren kemudian melanjutkan kuliah, kemudian mereka karena kuliahnya tidak berada pada
lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Quran, padahal mereka dulunya mondok di yang notabene adalah NU. Tetapi ketika keluar di area perkuliahan, ternyata tercampur dengan hal-hal yang tidak radikalis. Ya, mungkin semacam itu. Mudah-mudahan dengan cita-cita ini anak-anak bisa terkawal dari mulai SD sampai kuliah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat betul sekali. Dan ini akan bisa terwujud kalau ada kerjasama, termasuk juga dengan Ansor Ranting. Insya Allah, ini teman-teman Ansor Ranting siap membantu. Insya Allah. Iya. Selanjutnya apa? Perkembangan pondok pesantren Misbahul Huda saat ini tentunya berkat kegigihan Abah, kemudian tentunya tidak lepas dari peran pendidikan Abah sebelumnya, baik itu pendidikan formal maupun kepesantrenan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, dulu Abah ngangsu kawruh itu di mana saja, baik secara formal maupun pendidikan kepesantrenan. Alhamdulillah. Tidak terputus mata rantai. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali Abah itu almarhum Kiai Haji Saifuddin mengkader anak-anaknya untuk kemudian bisa meneruskan dengan saya dulu sekolah MI di Kambangan, kemudian di pesantren di Pondok Pesantren Al Hikmah Benda Sirampok Brebes. Saya di sana 6 tahun dari mulai MTS, kemudian aliyah. Selepas dari madrasah aliyah Al Hikmah, saya dipesantrenkan oleh Bapak itu di Kudus, di Pondok Pesantren Darul Furqon, asuhan Kiai Sayyid Abdul Qadir Umar Bashir, Pondok Pesantren Litahfidzil Quran. Alhamdulillah 3,5 tahun saya di Pondok Pesantren Al-Quran, Kudus, Darul Furqon, mohon maaf. Kemudian saya pulang ke rumah. Ketika di rumah itu saya belum menikah kan Ustaz, belum menikah, kemudian plonga-plongo gitu kan, balik dari pesantren itu. Kemudian kakak saya mengajak waktu itu belum ada pesantren memang Ustaz. Saya balik dari pesantren itu 94. 94 balik dari pesantren, belum ada pesantren. Bantu-bantu Bapak ketika misalkan majelis taklim ahadan atau kemana, sehingga belum ada santri kan. Kemudian kakak saya ngajak saya memasukkan di Stein Gunung Jati, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Cirebon, yang kemudian berganti IAIN, kemudian sekarang menjadi UIN. UIN Cirebon, Syekh Jati, UIN Syekh Jati. Alhamdulillah, kemudian selepas selesai kuliah 98, merangkak di tahun 90 ada pesantren, kami mulai beraktivitas. Oh mohon maaf ya, berarti saya salah berpikir. Saya pulang dari pesantren itu sudah ada pesantren ya, karena pesantren berdiri 90 ya. Mohon maaf, ini ralat. Waktu itu santri itu ya seperti kayak Amir, kayak Ghazali, kayak Nasir, ya betul. Betul sudah ada. Cuman belum banyak. Ya mohon maaf itu. Ini kalau dilihat pendidikan Abah baik dari segi formal maupun kepesantrenan ini sangat mumpuni. Ya. Jadi gini Ustaz, kalau saya sudah tidak ada apa-apanya, walaupun mungkin saya pesantren sekian tahun, lebih dari mungkin 9 tahun ya, tahun setengah terus kuliah, mestinya sudah luar biasa mestinya. Tapi saya pesantrennya itu dablek, banyak main. jadi ini dalam pesantren itu ilman wahidan ingkana manfaatan huwa aula. Jadi satu ilmu tapi bermanfaat itu lebih baik daripada 1000 ilmu dan bermanfaat. Mungkin saya dapat doa dari para kiai-kiai itu sehingga walaupun saya hanya
sedikit ilmu tapi ya bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah berarti kita juga bisa ambil pelajaran dari Abah ini, termasuk santri yang sukses dalam pendidikan kepesantrenan dan juga setelahnya. Iya, amin. Kira-kira kalau ada santri yang menyaksikan, bisa Abah kasih tips ataupun saran biar santri bisa setidaknya seperti Abah gitu. Iya, amin. Harus lebih karena tantangan ke depan intinya sangat ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Jadi ada kan dalam siiran itu tips santri agar bermanfaat itu wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari kita harus menambah ilmu. Ini kan luar biasa sekali taklim itu. Jadilah kamu seorang santri yang seorang santri yang kreatif ya, seorang santri yang setiap harinya itu ada karya, yang setiap harinya itu kamu dapatkan ilmu. Jangan sampai terlewat satu waktu pun tanpa dengan ilmu. Karena menurut taklim itu bahwa kesempatan itu hanya datang sekali. Kita mudah pun sekali, mesantren pun sekali. Hari ini Ustaz, saya sangat ingin jadi santri, ingin mesantren, tapi ya karena nggak bisa kan, sudah punya anak, udah punya istri, jadi mesantrennya sewaktu-waktu kalau ngaji. Jadi makanya manfaatkan betul santri yang masih ada di pesantren untuk kamu janganlah tal'ab wala talghaw, jangan kamu bermain-main dan jangan kamu menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu kasaif. Waktu itu sangat berharga. Yang ada kemudian sekarang penyesalan Ustaz. Ya tuh, kenapa saya dulu di pesantren tuh nggak rajin? Kenapa saya dulu di pesantren kok nakal? Kenapa saya dulu di pesantren? Padahal saya yakin Abang nggak seperti itu. Nggak tahu aja, Ustaz Khairul nggak tahu aja. Ya tadi dari Abah, jadi pesan untuk santri adalah jadikan setiap hari kita punya karya dan juga bermanfaat. Betul. Kemudian jangan bermalas-malasan karena waktu seperti saif, seperti pedang yang jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, justru waktu itu akan membunuh kita. Betul, sangat-sangat betul. Tadi lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Almiriyah sudah, kemudian Abah ini mendekati puasa Abah. Iya. Kira-kira kiat apa saja yang dapat kita lakukan selaku umat Islam agar menyambut puasa dengan keadaan dohir dan batin yang siap? Iya. Kira-kira kiat apa saja Abah? Ya, kita harus melatih. Ini ada kesempatan ya. Bulan Ramadan itu kan bulan penuh kasih sayang.